Itu dulu tempat pemandiannya para raja dan para selir-selirnya. Kayak gimana isinya, pemandangannya seperti apa? Nanti kita lihat ya. Just bye. How much mas itu? Hah? Berapa mas itu? 10 juta. Ini taman apa Pak namanya Pak? Ini apa namanya, peninggalan atau situs gitu ya? Dari apa Pak ini? Kerajaan apa? Karangasem ya? Oh, ini lepas ini ya Pak. Jadi baik, selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu keluarga besar dari Surabaya ya. Pengunjung yang budiman di pagi hari ini. Ini gambaran Taman Narmada Pak Rahman dan Pak Joko bersama rombongan. Ini luasnya kurang lebih 30 hektar. Ini peninggalan Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem Bali. Nanti Bapak bersama Ibu dan rombongan akan bisa melihat semua yang ada di sini dari nomor 8 Balai Terang, terus kita menuju nomor 11 dan yang paling istimewa nomor 14 tempat air minumnya Raja. Jadi kalau pagi begini agak sepi, nanti kalau udah jam 12 ke atas orang sampai mengantri di tempat itu. Oke, gitu. Langsung kita menuju Balai Terang. Ini pilanya ini Pak Rahman. Pilanya tempat istirahatnya. Kalau istananya itu ada di Taman Mayure Cakra. Kurang lebih 8 kilo dari sini. Mohon izin Pak Joko bersama rombongan. Taman Narmada ini dibangun oleh Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem Bali tahun 1727, 300 tahun yang lalu. Dan taman ini gambaran daripada gunung yang paling indah di Lombok, yaitu Gunung Rinjani. Jadi kalau Pak Rahman bersama rombongan ke Rinjani akan bisa melihat seperti yang ada di sini. Karena raja yang tinggal di tempat ini, beliau tiap tahun ke gunung untuk pemujaan. Yang tujuannya raja pada waktu itu supaya hasil bumi di Lombok makmur dan subur. Karena raja sudah sangat tua tidak bisa ke gunung lagi, beliau membuat seperti yang ada di Gunung Rinjani di tempat ini. Contohnya kolam yang paling besar, yang paling ujung kanan, itu miniaturnya danau di Gunung Rinjani, yaitu Danau Segaranak, ya, Segaranakan. Sedangkan kolam yang di tengah yang pagi hari ini digunakan untuk berenang, tadinya tempat mandi raja dan keluarga raja. Namanya kolam Duyung. Sedangkan yang di bawah kita ini konon ceritanya dulu tempat mandinya para selir. Jadi raja duduk di sini sambil makan duren, manggis, melihat-lihat gadis-gadis yang sangat istimewa. Dan ini ada 2 buah kamar. Di sebelah kanan kita ini kamar istri raja yang dari Bali, di sebelah kiri istri raja yang dari Lombok. Jadi raja punya istri 2 dari Bali dan dari Lombok. Sedangkan di lokasi taman ini ada tempat yang sangat istimewa sekali, yang pernah dikunjungi Bapak Presiden, Menteri, Duta Besar. Seperti kemarin waktu ada motor GT itu, termasuk Bapak Panglima juga berkunjung. Dan mantan Gubernur Jawa Timur tiap tahun di sini, Bapak Imam Utomo. Katanya beliau meninggal katanya. Ya, beliau sering sini sama keluarganya. Itu ada mata air yang datangnya dari 3 penjuru mata air yang ada di Narmada. Narmada artinya mata air, Lingsar suara air, Suranadi sumber air. Menjadi satu di tempat itu namanya Tirta Amarta, yang artinya air kehidupan atau air awet muda. Jadi nanti kalau ada niat untuk berkunjung ke sana, caranya seperti orang ambil air wudhu. Tapi kita tidak boleh cuci kaki karena tempat minum. Kenapa dikatakan air awet muda? Karena mineralnya itu yang sangat tinggi. Jadi kalau kita minum bukan kita kembali jadi bayi atau langsung mendapatkan jodoh, itu salah pengertian ya. Sedangkan bangunan yang di depan kita ini pura. Ini lambang puncaknya Gunung Rinjani dan dibuka setiap bulan November untuk Odalan. Jadi Odalan artinya ulang tahunnya pura. Masyarakat Hindu yang ada di sini datang untuk pemujaan. Itu ada masjid juga, termasuk kawasan di sini. Di samping loket yang tadi ada gereja Maria. Jadi ada pura, masjid dan gereja. Sampai sekarang masih dipakai tiga-tiganya, masjid. Jadi yang membangun masjidnya penduduk yang ada di sini bersama raja, yang membangun puranya Raja Anak Agung Gede Ngurah, yang membangun gerejanya Jenderal Belanda.
Oh gitu. Jadi pada waktu Tapi itu, untuk puranya juga digunakan masih Masih. ibadah Pak ya? 1 bulan yang lalu ada upacara besar di situ, di pura ini. Oh. Odalan, ulang tahunnya pura. Jadi masyarakat Hindu yang ada di Narmada datang untuk pemujaan. Setiap 1 bulan sekali Pak ya? 1 bulan sekali. Kalau untuk masjidnya digunakan juga Mas ya? Sampai sekarang tetap ramai. Masih tetap ya? Tapi sudah direnovasi masjidnya. Yang tadinya biasa-biasa saja, pakai tanah liat, sekarang sudah pakai keramik, semua diganti. Oke. Jadi mayoritas di area sini tuh penduduknya Muslim. Muslim. Oh Muslim juga. Termasuk kami juga Muslim. Oh. Tapi bahasa halusnya orang di sini bahasa Bali. Oke. Jadi kalau orang Bali ngomong, kami yang ada di sini semua mengerti. Kalau orang Sasak bicara bahasa Sasak, orang Bali nggak ngerti dia. Oke. Tapi kalau orang Hindu ya yang ada di sini bisa ngerti dia, karena bahasa daerah. Jadi orang Bali sama orang Muslim di sini sangat luar biasa bersatu. Jadi kalau ada acara-acara seperti acara keagamaan, acara perkawinan, acara pembakaran mayat, beliau itu sampai 2 kali bikin acara Pak. Pertama acara Muslimnya dulu, yang kedua baru acara beliau yang puncak acaranya. Silakan Bapak Ibu bertanya tentang taman ini. Lalu kita menuju nomor 8, nomor 11. Ini luasnya 30 hektaran. Termasuk kebun durennya. Ya, duren yang enak di sini ada, paling enak. Tapi lumayan harganya sampai 70-an, Bu. Durennya Raja. Durennya Raja. Kecil tapi enak. Tapi sekarang sudah ini Pak ya, nggak digunakan untuk apa namanya tidur, memang nggak boleh ya Pak ya? Tidak diperbolehkan? Tidak, kalau jam 5 sampai jam 6 taman ini sudah tutup, sepi. Oke. Pengunjung bukanya jam 8, tutupnya jam setengah 6. Tetapi kalau ada pengunjung seperti Bapak dari Jakarta, Surabaya, karena jauh sekali datang, dikasih masuk. Lanjut. Oke, Yuk, kita menuju nomor 11. Ini yang sebelah tempat sini. dari kanan, Wantilan. Tempat pertemuan. Oh, tempat pertemuan. Oke. Ini ada penjaranya Pak. Penjara. Ya, jadi yang ada masalah zaman dulu sama raja, yang tidak taat perintahnya beliau masuk penjara. Tapi sekarang jadi gudang. Alat kebersihan. Ini batu kosok. Ngelimnya dari putih telur, cabut tanah liat. Ini wantilannya. Untuk pengelola sendiri dari pemerintah atau dari warga Pak? Untuk ini ya, swadaya. Pemerintah dan warga. Mungkin dari pemerintah Iya. ya. Sebelum Covid karyawannya banyak Pak. Sekarang mungkin kurang lebih ada 15 mungkin ya. Sudah 15. Ya, yang dulunya hampir 40-an. Termasuk karyawan Flying Fox, Arung Jeram. Oh, di sini juga ada arung jeramnya Pak? Ya? Ada Pak, ada. Rombongan keluarga besar dari Surabaya, kita sekarang posisi di nomor 11. Telaga Ageng. Telaga itu artinya kolam, Ageng itu besar. Jadi kolam yang besar di bawah kita ini gambaran daripada danau yang ada di Gunung Rinjani, Danau Segarana. Ini dalamnya kurang lebih ada 5 meter. Jadi 1 bulan yang lalu umat Hindu yang ada di Narmada ini, di sini acaranya yang biasa selalu ke gunung. Karena cuaca ekstrim, hujan angin besar, seperti pohon ini pernah tumbang. Jadi tokoh umat Hindu yang ada di sini diadakan di tempat ini, nggak usah ke gunung. Dan ini semuanya pohon duren dan manggis. Durian, manggis, rambutan. Kalau kolam renang ini dulu panjangnya 10 meter persegi. Jadi raja itu bukan berenang, beliau cuma berendam. Sekarang diperpanjang menjadi 50 meter karena taman ini dikelola oleh Dinas Pariwisata Lombok Barat. Ya, jadi zaman Bapak Presiden Soeharto dibuka untuk umum tempat ini tahun 70-an. Dan di sebelah timur itu ada pohon kelapa, ada taman juga. Namanya Telaga Burung. Telaga itu kolam, burung tuh tidak jadi. Taman tidak jadi. Karena dia lebih atas, mungkin airnya agak kurang. Jadi raja tuh mohon petunjuk lagi, bersemedi di sinilah tempat yang lebih bagus. Dan di sini ada sekitar
300-400 pohon manggis yang masih ada di tempat ini, termasuk pohon purbakala. Pohonnya udah besar-besar Pak ya Mas? Iya, besar-besar. Dari tahun 1700 Pak ya? Iya, duriannya itu sama dengan manggisnya. Manggis yang ini. Nah, yang kecil-kecil ini dulu di bawah tahun 2000 pemerintah dari Jepang nanam pohon dalam rangka penanaman 1000 pohon. Jadi di pohon manggis itu ada papan nama orang-orang yang nyumbang manggis. Inilah dia Pak. Terus ini. Oke. Silakan foto di sini. Sesudah itu baru kita geser ke air awet muda. Buat apa tuh? Yang bermasalah sama raja yang tidak taat perintahnya beliau pada waktu itu. Oh, dikurang sama berapa lama? Tergantung kesalahannya mungkin ya. Bersasak di sini bilang semeton itu sangat istimewa. Semeton itu artinya saudara. Ya, semeton jari. Jadi kalau semeton jari itu artinya ya rekan sendiri. Jadi kalau Bapak ke Bali, Bapak manggil semeton. Orang Bali itu paling senang dipanggil semeton. Semeton. Iya, daripada kata beli itu. Ya, beli Kalau itu semeton itu lebih universal Pak ya? Ya, Jadi lebih istimewa. Laki-laki perempuan Ya. sama Pak ya? sama. Jadi sangat istimewa kalau panggilan semeton itu. Semeton. Ya, lebih dekat lagi. Ya. Ya, jadi baik kalau bapak-bapak ada niat untuk masuk, ada aturannya di sini. Sepatu semuanya dibuka dan sebelum masuk nanti dibelikan canang dulu untuk pemangkunya. Tinggal Bapak kasih uang, nih ada petugasnya, lalu pemangkunya turun. Lalu Bapak cuci muka seperti orang ambil air wudhu. Kalau punya botol nanti diisi seperti air yang baru keluar dari kulkas, sangat dingin. Ya. Kalau lagi berhalangan, nggak Yang berhalangan nanti dari itu, dari samping patung itu. perlu sempat. Ya, tapi bisa cuci kaki di luar. Diambilkan pakai centong nanti. Nah, Pak Rahman mau masuk. Coba tes. Oke, nah ini tinggal Bapak kasih uang. Sepatu kaos kakinya dibuka semua ya. Jadi ini ibunya yang ini Pak ya untuk merawat di sini. Yang ya? bersih-bersih. Bersih ya. Karena ada pemangkunya khusus. Oh iya. Jadi tiap pagi dibersihkan kayak gini. Aja itu sama selir-selirnya Ini kayak ada di ruangan gitu. yang di atas Oh, tadi. di atas tadi. Iya, Ini kayaknya di bawah. Yang di Bali tadi Pak ya. iya. Mari. Bisa ambil gambar sini duduk Oh sebentar. iya benar kita. Ya kan itu jalannya lurus itu Bu. Oh Begitu masuk ada trotoar terus. iya kan. Waktu SMA saya kesini. Kunjungan pelajar. Tadi enggak. Oh, Keluarga sendiri. banyak anak-anak sekolah dari Surabaya, SMA sama guru-gurunya. Dulu sebelum COVID itu 1 minggu sebelum tahun baru, pelajar-pelajar dari Jakarta banyak, Surabaya, Jawa Tengah. Sampai tidak nampung di atas Pak. Parkir tuh Pak, dibikinkan parkir baru. Jadi parkirnya, tamunya hilang. Jadi orang perempuan tuh semua menangis. Teriak. 40 detik. Gembanya Pak. Iya. Itu kalau gempa itu jam 12 malam mungkin setengah penduduk Lombok ini masih. Jadi waktu gempa itu orang lagi pulang sholat, pulang ngaji. Itu pun ribuan yang mati. Kemarin itu Iya. 1000 lebih cuma yang diketemukan. Woi, 1 bulan gempa Bu. Terus dia jarak bukan berapa menit lagi. Nah gempa yang besar itu terus sampai pagi ke pagi terus gitu. Nah seminggu nyusul lagi gempa jam 3 siang besar kali lagi. Beda atas 6 sesudah seminggunya. Orang kampung di sini sekedar suara orang buang pasir aja kaget ya Pak waktu itu. Saya pakai motor ada tit orang ngambil gitu aja kaget. Semua orang di sini kaget.
Itu tahun berapa Pak gempanya Pak? 18-an. Oh, 18 ya. Sebulan. Gempa terpanjang di dunia itu di Lombok. Enggak henti-hentinya. Pagi, siang, sore, gempa aja. Malam. Terus teror apa nih? Terpal kayak gini, Bu. Langka. Mahal sekali. Orang tidak ada tidur di pakai ini dah. Terpal itu kan. Mahalnya. Kalau Bapak ngasih terpal lah luar biasa waktu itu. Terpal itu sangat mahal dan langka lagi. Harganya berapa kali lipat? Iya. Pasti cari soalnya habis. Sampai beli tenda dulu. Nggak usah ada ketemukan gempa itu, waduh. Pasarnya gempa, nggak pernah kita. Dia bunyi. Iya. Misal gendang yang kena air itu Bapak pukul gitu lah suaranya. Jedung, jedung, jedung. Sering lihat kita begini. Tapi kalau gempa Wenan duduk cari tempat yang terus ini kan tangannya Ibu. Ya istighfar kayak apa. Begitu gempa langsung aja orang. Wih, dahsyatnya Pak. Nah, nyusul lagi COVID. Sesudah gempa itu lebih parah. Kalau gempa kan sebulan. COVID nyusul, mati orang dari Bali sama Lombok ini kan dari pariwisata. Orang Lombok kirim barang ke Bali, patung-patung apa. Tapi ini kan sudah dikelola sama pariwisata. Iya, cagar budaya ini. Yang nggak masuk di sini nanti. Iya. Ngintip mulai ya Pak? Dari pintunya bisa langsung. Ngintip kiri kanan. Ya, ya dari pintu. Saya yang berhalangan Pak. Nah, duduk di sini yang berhalangan. Di sini Ya, ya? bisa lihat airnya juga. Dari sini duduk yang berhalangan. I've been trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off, the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? 'Cause we could find a way, we could find a way. Ini kolam prajuritnya. Tempat pemandian para prajurit. Ini halaman depan, Pak. Kalau tadi Bapak masuk dari samping. Sebenarnya pintu masuknya sebelah sana Pak. Iya, ini pintu yang awalnya. Karena tempat parkir tidak ada, jadi bapak-bapak diarahkan lewat samping. Ini ada rumah-rumah prajurit itu Pak. Betul, Barak-barak itu Pak. baraknya.
sama aja itu satu yang jualnya depan. Iku yang sorbet mas, ini mas. Ini aja lah, nih rahasia nih mantap ini. Oke guys, kita sudah sampai di rumah makan khas Karang. Oke. Iya. Sebelah mana mas?